Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tujuan untuk 3 hal. Yang pertama, untuk dibaca. Yang kedua, untuk ditadaburi. Dan yang ketiga, untuk diamalkan. Dan kita duduk di masjid yang mulia ini, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mentadaburi ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Allah turunkan Al-Qur'an untuk ditadaburi. Allah berfirman juga dalam surat Shad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad. Kitab ini diberkahi. Maksudnya adalah agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Oleh karena itu, tidak cukup hanya dibaca. Betul bahwa membaca itu ada pahalanya dan besar pahalanya. Tapi maksud yang lain yang Allah turunkan Al-Quran ini, dan maksud ini maksud yang terbesar adalah untuk kita tadaburi. Kita perhatikan isinya, maknanya. Dan kita membaca kitab ini atau buku ini dalam rangka juga mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita, keberkahannya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberi pahala yang besar kepada kita semua. Ikhwah yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang kisah yang Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat ke-27 sampai ke-33 atau 32 ya. Kisah ini berbicara tentang 2 anak Adam yang dikenal dengan Qabil dan Habil. Ya, tapi sudah Anda jelaskan tentang Qabil dan Habil ya. Nah, ikhwah yang Allah muliakan,
Pelajarannya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas pelajaran yang pertama, yakni bahwa takwa atau takwa Allah, ketakwaan kepada Allah merupakan sebab mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang faedah kedua, ketiga, dan keempat, insyaallah ta'ala. Faedah yang kedua yang kita bisa ambil adalah al-khawfu minallah yamna'u sahibahu min kulli syarr wa yadfa'uhu ila kulli khair. Rasa takut kepada Allah bisa mendorong orangnya, rasa takut kepada Allah bisa mencegah orang dari perbuatan maksiat dan bisa mendorong orang kepada perbuatan baik. Jadi rasa takut kepada Allah mencegah orang dari melakukan semua keburukan, ya, dan mendorong orang untuk melakukan semua kebaikan. Ini faedahnya. Faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Ini diambil dari kisah dua putra Adam ini, yakni dari perbuatannya Habil. Dia tidak mau membalas kelakuan Qabil. Ya. Qabil ingin membunuhnya, tetapi Habil tidak mau membunuhnya, tidak mau membalas. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-28 sampai 29, ya, Allah berfirman perkataan Qabil, ya. Qabil berkata kepada Habil, qala la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Kemudian Habil berkata, la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Habil berkata, seandainya kau gerakkan tangan kau kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan pernah menggerakkan tanganmu kepada engkau untuk membunuhmu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb alam semesta. Ya. Habil tidak mau membunuh Qabil, tidak mau membalas perbuatan Qabil, karena apa? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, inni akhafullaha rabbal alamin. Orang yang takut kepada Allah tidak mungkin dia berbuat semena-mena karena takut sama Allah. Dia tahu kalau Allah pasti akan membalas. Dia tahu kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan zalim dan kejam. Oleh karena itu dia bilang, inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb alam semesta. Kalau kau gerakkan tangan kau kepadaku untuk membunuhku, sama sekali aku tidak akan pernah menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Ya, diingatnya siapa? Allah. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala ridha dengan orang yang baik. Ya, dia inginnya apa? Surga. Enggak apa-apa meninggal, tapi Anda dapat surga. Sakit di dunia sebentar. Ini maksudnya. Oleh karena itu dia berkata, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'uz zalimin. Inni urid, aku ingin engkau kembali dengan membawa dosa dengan membunuhku. Ini uridu an tabu'a bi ismi wa ismik. Selain itu kau juga bawa dosa-dosamu.
fatakuna min ashabin nar, niscaya engkau termasuk penduduk api neraka. Kemudian dia berkata, wa dzalika jazaa'udz zalimin, demikianlah balasan orang-orang yang berbuat zalim. Ini faedahnya. Faedahnya, al-khawfu minallah yamna'u sahibahu min kulli syarr. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala menghalangi orang dari berbuat keburukan. Semua keburukan dia enggak mau. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendorong seseorang untuk berbuat apa? Kebajikan. Semua kebaikan dia berusaha untuk melakukannya. Dia akan memperbaiki dirinya. Wa kadzalika al-khawfu min Allah yamna'u sahibahu min az-zina. Demikian pula takut kepada Allah menghalangi seseorang dari berbuat zina. Kita lihat contohnya Nabi Yusuf alaihi assalam ketika digoda oleh Imra'atul Aziz, wanita bangsawan yang cantik, ya, banyak pengawalnya. Kemudian pintu-pintunya ditutup. Dan Nabi Yusuf alaihi salam masih muda, jauh dari kampungnya, jauh dari keluarganya. Dia asing di situ. Yang sangat mudah sekali untuk berbuat maksiat. Tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melakukannya. Ketika wanita itu berkata, menutup pintu-pintu, wa ghallaqatil abwab, enggak satu pintu ditutup pintunya. Kemudian wanita itu berkata, qalat hayta lak, mari kemari. Nabi Yusuf berkata, qala ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihudz zalimun. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukanku dengan baik, dan sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Jadi orang zalim ya tidak akan pernah beruntung. Orang zalim pasti dibalas dengan yang setimpal. Cepat atau lambat. Kemudian juga ketika para wanita, kan para wanita itu iri, bukan maksudnya, kok kenapa Imratul Aziz ini tergoda sama Yusuf, bujangnya, ya, mereka bikin makar supaya dipertemukan. Akhirnya diundang setiap wanita dikasih pisau, dikasih juga buah untuk dikupas, untuk dimakan. Wanita-wanita min ilyatil qaum, atau min ilyatil qaum, wanita-wanita dari kalangan bangsawan, ya, orang-orang kaya, bukan wanita-wanita biasa, dipanggil sama Imratul Aziz, ya. Nah, mereka sama menggoda, ya. Nabi Yusuf berkata apa? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada seruan mereka, daripada ajakan mereka berbuat mesum. Ya, padahal Nabi Yusuf punya segalanya. Sampai wanita itu ketika Nabi Yusuf keluar, Imratul Aziz bilang ke Nabi Yusuf, qalat ikhruj alaihin, keluar Yusuf, lewati mereka. Dan Nabi Yusuf enggak tahu, ya, ingin dipertontonkan itu enggak tahu. Dan Nabi Yusuf nurut tidak? Nurut karena dia tuannya kan. Keluar. Falamma ra'ainahu akbarnahu, ketika ngelihat wanita-wanita itu merasa takjub. Wa qatta'na aydiyahun, dan mereka memotong-motong, maksudnya ngiris-ngiris tangan-tangan mereka dengan sigot jamak, bukan sigot jamak, tidalala taktsir, menunjukkan banyak. Kalau qatta'a itu didalalat ala taktsir, wazannya fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Tapi kalau qata'a, fa'ala dalam ilmu tasrif, dalam ilmu sharaf, artinya biasa, memotong biasa, mengiris.
Kalau misalnya seseorang bilang qata'a Muhammadun al-habl, Muhammad memotong tali satu. Tapi kalau misalkan orang bilang qata'a Zaidun al-habl, Mas Zaid motong-motong tali lebih dari satu. Antum bisa bayangkan tampannya Nabi Yusuf. Wanita itu sampai apa? Ngiris-ngiris tangan nggak terasa kayak dibius. Gimana ketampanan Nabi Yusuf alaihi assalam. Punya kelebihan yang luar biasa, tapi punya terasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Ya. Nah ini. Jadi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Ada tafsir nyeleneh tentang masalah ini. Ada tafsir yang salah. Jadi kalau kita belajar ilmu tafsir itu kita dikasih contoh tafsir-tafsir yang lucu-lucu di antaranya. Ya, tafsir yang aneh-aneh dan jangan aneh kalau ngelihat ini. Jadi antum lihat telapak tangan nih ada garis-garis kan? Ini akibat para perempuan di zaman Nabi Yusuf melihat Yusuf kemudian ngiris-ngiris. Maka dari situ sampai sekarang ya manusia tangannya ada garis-garisnya. Ini ilmu cocok lagi. Aneh-aneh ya. Dan berapa banyak tafsir yang sangat aneh ya. Seperti itu. Nah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan Rasul menyebutkan di antara mereka adalah rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang digoda, diajak oleh perempuan yang memiliki kedudukan. Selain itu perempuan ini cantik. Kemudian laki-laki ini berkata, inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Laki-laki yang punya sifat seperti ini akan mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala di hari kiamat kelak. Kemudian di zaman Bani Israel sebelum Nabi Muhammad SAW, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, dijelaskan ada 3 orang manusia, ya, 3 orang baik masuk ke gua. Kemudian tiba-tiba gua ini tertutup dengan batu besar. Mereka di dalamnya, ya, dan susah didorong. Bisa dibayangkan, ya, antum bayangkan ada di sebuah tempat dan itu sangat mengerikan, kematian dekat, gitu. Dorong batu susah. Dan zaman itu nggak ada handphone. Mau SMS siapa? Mau WA siapa? Ya tidak. Ya, nggak ada selfie-selfiean. Nah, ketika mereka dalam keadaan yang sangat genting, 3 orang ini bertawasul kepada Allah dengan tawasul yang benar. Tawasul dengan amal soleh. Ya. Di antara mereka, tawasulnya kepada Allah dengan perkataannya, Allahumma innahu kanat li bintu ammin kanat ahabban nas ilayya, ya Allah, aku punya saudara, maksudnya dulu ada anak paman. Anak paman artinya apa tuh? Sepupu, ya. Sepupu, dan sepupu ini aku paling suka. Ya. Fa'aradtuha an nafsiha. Saya menginginkannya. Famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin faja'atni fa'a'taituha 20 wa 100 dinar. Kemudian dia tidak mau. Kemudian terjadi apa? Yakni wanita itu kena musibah, ya, kekurangan, butuh duit. Kemudian dia terpaksa ke laki-laki ini
dan dikasih 120 dinar. 120 dinar. Banyak sekali. 120 dinar itu kalau satu dinarnya sekarang 1 dinar 4,25 gram. 1 dinar. 1 gram berapa duit? Taruhlah 1 juta misalkan ya. Nah, dikali itu 120 dinar berapa tuh? Ya. Bukan uang yang sedikit, dikasih. Ya, dengan syarat wanita ini menyerahkan dirinya. Ya. Kemudian hatta idza qadirtu 'alaiha, ketika aku mampu menguasainya, wanita ini berkata, "Ya Abdullah ittaqillah wa la tafut al-khatam illa bihaqqih." Wahai Abdullah, takutlah engkau kepada Allah, jangan pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Fataharrajtu minal wuqu' 'alaiha. Kemudian aku merasa berdosa untuk melakukannya. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya. Aku pun pergi meninggalkannya, padahal dia wanita yang paling aku cintai. Wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha. Dan aku meninggalkan juga membiarkan emas yang aku berikan padanya, sudah buat dia. Kemudian dia berkata, Allahumma in kunta ta'lam anni qad fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafrud 'anna ma nahnu fihi, fanfarajat anhum as-sakhrah. Dia berkata, ya Allah, seandainya kau tahu sesungguhnya aku melakukan hal itu karena mencari wajahmu, artinya ikhlas karena engkau, maka keluarkanlah dari masalah kami yang sedang kami hadapi ini. Kemudian batu itu apa? Bergeser. Ya. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya juga dapat karunia besar. Dapat pertolongan apa? Allah Subhanahu wa taala di masa sulit. Di masa sulit. Innal khauf minallahi yamna'u min iktirafil ma'asi wa yadfa'u ila fi'lit ta'at. Jadi takut kepada Allah itu bisa mencegah orang dari melakukan perbuatan maksiat, kemudian mendorong orang melakukan apa? Ketaatan. Ya. Di antara dalilnya surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61 kita bisa lihat Allah berfirman, Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki rasa takut dari azab Rabb mereka, mereka hati-hati. Wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka. Wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb mereka. Walladzina yu'tuna ma atau, hanya panjang ya. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, maksudnya orang-orang yang bersedekah. Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan hati mereka dipenuhi rasa takut dan sesungguhnya mereka itu kembali kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bergegas menuju kepada kebaikan dan mereka adalah orang-orang yang mendahului. Jadi orang yang sifatnya seperti ini itu orang-orang yusairuuna fil khairat. Nah, di dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, boleh dibaca Turmudzi, boleh dibaca Tirmidzi, ya, tapi yang ma'ruf Tirmidzi, ya. Aisyah berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah." Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, orang-orang yang bersedekah, hati mereka dipenuhi rasa takut. Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW,
ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Apakah mereka itu orang-orang yang meminum minuman keras? Apakah mereka adalah orang-orang yang mencuri? Qala Rasul menjawab, la ya bintas Siddiq. Tidak wahai putri Abu Bakar Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sholat, dan orang-orang yang bersedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Sedangkan mereka takut amal mereka itu tidak diterima. Allah berfirman, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bergegas ke dalam kebaikan. Mereka orang yang mendahului. Ini orang baik. Orang-orang baik menurut Allah sifatnya ini. Sudah beramal, betul-betul beramal, puasa, sholat, sedekah, ya. Tapi mereka enggak sombong. Mereka enggak ada rasa lebih baik daripada yang lainnya. Mereka rasa amalnya kurang. Mereka rasa amalnya enggak diterima. Ini sifatnya Masya Allah. Nah, mereka adalah, kata Allah, yusari'una fil khairat. Dan mereka adalah orang-orang yang mendahului. Bukan hanya di lisan, tapi betul dalam hati mereka. Ya. Nah, inilah mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ulaika yusari'una fil khairat. Berbeda dengan sebagian orang yang jauh dari Allah, amalnya sedikit, ya, tapi merasa orang yang sudah memberikan jasa kepada Islam, orang yang dekat dengan Allah, merasa lebih baik daripada yang lainnya. Ini orang-orang yang celaka yang semacam ini. Tapi orang yang baik ini yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61 dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, begitu hebatnya sifat mereka, ya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di sini, ikhwan, ya. Nah, takut kepada Allah juga merupakan sebab masuknya seseorang ke surga. Takut kepada Allah merupakan sebab seseorang masuk ke mana? Ke surga. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan kenikmatan. Siapa mereka yang bertakwa? Orang yang takut sama Allah. Ya, karena takut pada Allah, mereka mengerjakan perbuatan yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan perbuatan yang dilarang. Takwa itu kan mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu takwa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, man khafa adlaj wa man adlaja balagal manzil ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahi al-jannah. Artinya, man khafa adlaj, kata Rasul, barang siapa yang takut, dia akan melakukan idlaj. Idlaj ini berjalan di malam hari dengan cepat. Bisa, kata ulama, bisa di awal malam, bisa di akhir malam. Bisa orang yang melakukan perjalanan di malam hari, ya, lagi nasyat tuh di malam hari, awal sampai atau akhir malam, itu semangat orang melakukan jalan. Ya, ini orang yang sudah biasa jalan merasakan itu. Di malam hari awal-awal itu kayak tenaga ada, kan gitu. Tapi kalau sudah malam tengah itu sudah capek, ya. Man khafa, maksud ulama, siapa yang takut? Takut artinya dihadang oleh qutta'ut thariq. Atau qutta'ut thariq gitu. Qutta'ut thariq ini begal, perampok. Orang yang takut kemalaman jalannya,
ya, dia cepat jalan. Gitu, jalannya cepat. Wa man adlaja balaghal manzil. Orang yang jalannya cepat, dia akan cepat nyampe ke rumah. Ya, ini ibarat kita di surga nih, jangan sampai kita jalannya di surga, di dunia jangan jalan apa? Pelan-pelan, banyak mampir, ya. Surga orang yang takut sama Allah, ya, ingat Allah, takut neraka, ingin ke surga, cepat jalan dia. Ya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa silahnya Allah, silah ini bisa diterjemahkan barang dagangan. Ghaliyah, silahnya Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah bahwa silahnya Allah itu surga. Jadi surga itu mahal atau tidak mahal? Jawabannya mahal. Ya, mahal. Oleh karena itu jangan bermalas-malasan untuk mengejar surga, bersungguh-sungguh. Allah ciptakan kita itu bukan untuk main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian main-main? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini bukan untuk main-main. Tapi untuk apa? Kesungguhan. Hidup untuk kesungguhan. Orang muslim hidup di atas muka bumi ini sungguh-sungguh. Ya. Bukan untuk bodor-bodoran. Ya, bodor-bodoran tidak. Untuk lawakan tidak. Untuk apa? Sebuah kesungguhan. Hidup sungguh-sungguh, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kita langsung masuk ke faedah yang keberapa? Ketiga, ya. Anda banyak loncat nih di faedah yang kedua, ya. Anda kira cukup dengan beberapa ayat dan hadis tadi, ya. Salisan yang ketiga. Jadi faedah yang ketiga, dari kisah dua anak Adam ini, kita dapat pelajaran, anna man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melakukan atau memberikan contoh perbuatan buruk, barang siapa yang memberikan contoh perbuatan yang apa? Buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa dari orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Ya. Sekali lagi, orang yang melakukan perbuatan buruk, mencontohkan ke orang berbuat buruk, dia akan mendapatkan apanya? Dosa. Tidak sampai sini. Dia mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti perbuatan buruknya, yang nyontoh ke dia itu. Dan itu terus berlaku sampai hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Ya. Rasul kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, "Laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sanna al-qatl." Tidaklah suatu jiwa dibunuh dengan kezaliman. Lihat kalimatnya zulman, artinya dibunuh dengan apa? Kezaliman. Melainkan putra Adam yang pertama, dia mendapatkan bagian dosanya dari ditumpahkannya apa? Darah tersebut. Ya. Karena dia adalah orang yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Jadi dosanya ngalir terus, banyak sekali, wal'iyadzubillah. Dan yang bilang siapa ini? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu,
Rasul kita juga bersabda dalam hadis yang sahih Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Barang siapa yang memberikan contoh dengan contoh yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala dari orang-orang yang mengamalkan contohnya itu, ya, setelahnya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang memberikan contoh dalam Islam dengan contoh yang buruk, kana alaihi wizruha. Dia akan mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'dihi. Dan dosa dari orang yang mengikutinya setelahnya. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Jadi kalau ada orang kasih contoh baik di sebuah tempat, ya, di tempat itu enggak ada orang yang sholat di masjid, dia mulai itu sholat di masjid, kemudian dia berdakwah di situ, dia kasih contoh baik, orang pada sholat di masjid, berikutnya terus dia dapat pahala. Ada dai ngajarkan kebaikan, ya, diikuti pahalanya, diikuti oleh orang yang mengikutinya, pahalanya ngalir terus. Tapi kalau ada dai kesesatan, dia memfatwakan dengan fatwa salah, ya, kepada manusia itu ngikuti. Kemudian manusia itu nyampaikan ke yang lain juga ngikuti. Terus nyambung sampai hari kiamat. Dosanya nyambung tidak? Nyambung. Ya. Jadi sebagaimana orang mengajarkan kebaikan, memberikan contoh baik dapat pahalanya, orang mengajarkan keburukan, memberikan contoh buruk dapat dosanya. Makanya hati-hati. Enggak boleh kita ngajar salah-salah. Maksudnya ngajar sesat. Makanya di sini Syekh Abu Islam berkata, Ibnu Adam, wahai anak keturunan Adam, ihzar an takuna imaman fi syarr. Hati-hati, jangan sampai menjadi seorang imam dalam keburukan. Imam dalam keburukan, hati-hati. Jangan sampai kita jadi pemimpin keburukan. Sekarang ini bangga orang jadi pemimpin keburukan. Saya nih, nggak ada yang berani, saya berani. Berani untuk keburukan. Dipimpin orang dalam keburukan, na'udzubillah. Ihdar an takuna ra'san fil ma'asi. Hati-hati, jangan sampai jadi pemimpin untuk melakukan perbuatan maksiat. Fayaktadi bikan nas fi maksiatillah. Sehingga manusia mengikuti engkau dalam memaksiati Allah. Fata'ti yaumal qiyamah, kemudian kau datang pada hari kiamat, tahmilu wizraka wa wizra man tadabika. Kau datang membawa dosamu dan dosa-dosa dari orang-orang yang mengikutimu. Wa tandam fi waqtin la yanfa'u fihi nadam. Sehingga engkau menyesal di hari yang penyesalan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi kata ulama, jangan sampai menjadi pemimpin dalam perbuatan maksiat. Jangan menjadi pemimpin dalam bid'ah. Lebih baik menjadi pengikut yang baik walaupun di belakang. Ya tidak? Walaupun jadi orang biasa. Mengikuti kebaikan daripada menjadi pemimpin dalam maksiat, dalam kemungkaran, dalam bid'ah, dalam pelanggaran. Lebih baik kita jadi orang biasa. Gak apa-apa ngikutin kebaikan walaupun di belakang, di ujung. Ya, gak masalah. Ya. Nah, hati-hati. Nah, ini. Karena apa? Karena akan diikuti. Karena akan mendapatkan dosa. Bukan hanya dia saja.
dosa-dosa orang yang mengikutinya terus. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-25 Allah berfirman, liyahmilu auzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka itu menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, kamilah. Dan memikul dosa-dosa orang yang mereka sesatkan bighairi ilm, tanpa ilmu. Ala sa'a ma yazirun, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Jadi orang yang menyesatkan orang, selain mereka membawa dosa mereka, mereka juga membawa dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Bahaya tidak? Ngeri, sangat ngeri sekali. Ya. Pelajaran yang terakhir, yang keempat. Al-walidus salihu la yu'ayyabu biwaladihi talih. Ini harus diperhatikan oleh kita. Ya. Orang tua yang soleh tidak dicela karena anaknya yang tidak soleh. Ya lagi, orang tua yang soleh tidak dicela karena anaknya yang tidak soleh, toleh. Jadi nggak boleh kita nyela orang yang soleh karena anaknya. Ya. Bapaknya sih rajin ke masjid, jenggotan, ya, Masya Allah rajin ngaji. Anaknya bandel, anaknya pencuri, anaknya pacaran. Boleh tidak begitu? Tidak boleh. Ya. Apalagi si orang tua ini sudah ngasih tahu ke anaknya. Ya tidak? Ngajari yang benar. Apalagi zaman sekarang, akhi. Anak-anak ini, ya, orang tua lagi pada ketakutan. Karena apa? Anak-anaknya tiba-tiba berubah. Jadi malas, jadi nggak mau ke masjid, ya, jadi nggak mau ngaji, nyantai. Karena apa? Kebanyakan gadget. Ya. Apalagi 2 tahun selama corona nih. Lulusan corona ini ahli main game. Ya. Main gadget. Ya, bukan ahli ngaji. Karena di rumah semua kan dikasih wasilah, ya, suruh belajar, dipasang aja belajar Zoom. Tapi enak tiduran, ya tidak? Begitu. Yang banyaknya begitu manusia, ya. Nah, ini diambil faedah ini bahwa Nabi Adam, nabi dari nabi-nabi pilihan Allah, ya, Nabi Adam tidak dicela karena anaknya yang jahat ini, anaknya yang bunuh, ya. Nabi Adam tidak dicela karena kelakuan salah satu dari putra beliau. Enggak boleh kita kata, oh Nabi Adam begini, enggak. Nauzubillah. Bisa kufur. Ya. Begitu juga Nabi Nuh. Wa hadza Nuh alaihi salam min ulil azm. Nabi Nuh termasuk ulul azm. La yu'ayyabu bi waladihi al-kafir alladhi mata ala kufri. Tidak dicela dengan sebab kekafiran anaknya yang mati atau meninggal karena yang meninggal di atas apa? Kekafirannya. Ya. Lianna Adam alaihi salam lam yuqassir fi tarbiyati waladihi wa kadzalika Nuh alaihi salam lam yuqassir fi tarbiyati waladihi. Karena Adam tidak
taksir, tidak lalai dalam mendidik putranya. Begitu juga Nabi Nuh tidak lalai ya dalam mendidik putranya. Wa fi da'watihi, dan dalam mendakwahinya untuk memisahkan diri dari orang-orang kafir. Nabi Nuh berkata sampai banjir itu sudah mau menenggelamkan mereka. Nabi Nuh alaihissalam berkata, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, marilah naik irkab naik ya, irkam ma'ana, naik bersama kami, naik perahu, jangan bersama orang-orang kafir. Putranya bilang, saya akan naik ke gunung supaya bisa terlindungi dari banjir ini, ya, dari wabah banjir, dari apa? Bencana banjir, ya. Nah itu, tidak ada yang bisa melindungi di hari ini, kata Nabi Nuh, dari azab Allah. Akhirnya mereka tenggelam, termasuk putranya meninggal, ya. Nah, siapa yang tahu irkam ma'ana ini namanya apa? Kalau baca surat Hud ayat 42, siapa yang ingat? Asalnya irkab ma'ana. Yang tahu boleh pulang. Emang sudah azan ya. Pulang. Namanya idgham mutaja nisain. Ya. Nah, belajar tajwidnya dipelajari lagi. Ya, insyaallah. Belajar ngaji lagi. Baca, ingat-ingat. Anda pernah di sebuah masjid sholat duhur pas sholat sunnah, kalau nggak salah ya. Kemudian di belakang tuh ada ngaji, kenceng lagi ngajinya. Ya, ngajinya. Setahu Anda di Indonesia ini banyak pakai riwayat Hafs, qiraat Asim. Ya. Dan orang tua sih, bukan tidak terlalu tua, masih muda lah bapak ya. Dia baca, ya bunayya rkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin, gitu ya. Nah, saya bilang setelah selesai, Pak, bacanya bukan irkab ma'ana, tapi irkam ma'ana. Itu ada tasydid di mana? Di mim, gitu ya. Ini banyak yang salah baca ini. Karena apa? Di tengah-tengah kan. Terus karena banyak orang yang tidak perhatian dengan ilmu baca Quran, dia sangkanya selesai Iqra, selesai membaca 1-2 surat, selesai itu. Padahal ada beberapa ayat yang dimasukkan oleh ulama ayat-ayat goribah. Bacanya tidak sesuai dengan tulisannya. Ya, seperti Ismam, ya tidak? Yang la ta'manna itu dibacanya apa? La ta'manna dengan monyong ya. Nah, ini untuk tanbih saja supaya kita semangat lagi belajar ngaji ya. Sudah masuk azan atau belum? Sudah ya? Baik. Ini saja barangkali ikhwah yang Allah muliakan, mudah-mudahan manfaat ya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.